Salam Pramuka. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang fungsi, tugas pokok, dan tujuan pendidikan kepramukaan. Sebelum kami melanjutkannya, sebaiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabiur Rahmat sebagai moderator dan presentator kedua. Dilanjutkan dengan rekan saya Mutia Sugestilani sebagai presentator pertama, dan dilanjutkan lagi dengan rekan saya Melzam Zibulullah sebagai presentator ketiga. Baiklah, untuk pemaparan pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Mutia Sugestilani. Kepada Mutia, silakan. Fungsi pendidikan kepramukaan. Kepramukaan adalah sebuah sistem pendidikan dan gerakan kepramukaan merupakan organisasi yang melaksanakan sistem tersebut atau kepramukaan. Sebuah organisasi gerakan pramuka memiliki fungsi gerakan pramuka tersebut selaras dengan tugas pokok gerakan pramuka. Fungsi gerakan pramuka adalah sebagai penyelenggara pendidikan non-formal dan luar sekolah dan di luar keluarga. Pendidikan tersebut menjadi wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan ciri khusus. Ciri khususnya adalah penerapan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem Among. Atas dasar penjelasan di atas, maka jika ditinjau dari aspek pendidikan, maka fungsi gerakan pramuka adalah penyelenggara pendidikan kepramukaan yang mempunyai fungsi permainan, pengabdian, dan alat. Dalam fungsinya sebagai permainan, gerakan pramuka tidak berarti kegiatan yang tanpa aturan dan hanya bermain-main saja, melainkan menyelenggarakan permainan yang mampu digunakan sebagai media pembina dan mengembangkan karakter. Kegiatan kepramukaan dalam fungsinya sebagai pengabdian adalah segenap daya dan upaya dalam proses pendidikan dilaksanakan untuk meraih tujuan pendidikan kepramukaan dan dilaksanakan secara sukarela. Sedangkan kegiatan kepramukaan dalam fungsinya sebagai alat, bahwa proses pendidikan kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan kehidupan bangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, maka penyelenggaraan proses pendidikan kepramukaan harus disesuaikan dan diselaraskan dengan kebutuhan, kondisi, situasi, dan perkembangan masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada Mutia Sugestilani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Nabiur Rahmat sebagai presentator kedua. Tugas pokok pendidikan kepramukaan. Tugas pokok gerakan pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan gerakan pramuka sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut, gerakan pramuka selalu mempertahankan atau memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didiknya. Karena kepramukaan bersifat nasional, maka gerakan dan kegiatan gerak pramuka disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional bangsa Indonesia ini tercantum dalam garis besar haluan negara yang merupakan ketetapan MPR. Adapun tugas pokok gerakan pramuka utamanya adalah untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah. Pendidikan ini dicanangkan untuk melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pendidikan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan pendidikan kepramukaan itu adalah: yang pertama, kuat keyakinan beragamanya; yang kedua, tinggi mental dan moralnya serta berjiwa Pancasila; yang ketiga, sehat segar dan kuat jasmaninya; yang keempat, cerdas, tangkas, dan terampil; yang kelima, berpengetahuan luar dan dalam; yang keenam, berjiwa kepemimpinan dan patriotik; yang ketujuh, berkesadaran nasional dan peka terhadap perubahan lingkungan; yang kedelapan, berpengalaman banyak. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Melzam Zibulullah. Kepada Melzam, dipersilakan. Tujuan pendidikan kepramukaan.
Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip. Pertama, dasar metodik pendidikan, panduan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, diharapkan pramuka menjadi manusia berkepribadian dan berwatak luhur, serta tinggi moral, mental, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya, tinggi kecerdasan dan keterampilannya, kuat dan sehat fisiknya, menjadi warga negara Indonesia yang berpancasila serta patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan bertanggung pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya, secara khusus juga ada beberapa tujuan kegiatan kepramukaan untuk: 1. Membentuk karakter. Para anggota yang bergabung pada kegiatan pramuka, baik anak-anak maupun dewasa, mampu mengasuh karakter dan kepribadian mereka. Selain itu, pramuka bertujuan membentuk akhlak yang mulia pada para anggotanya. Selanjutnya, memupuk rasa cinta tanah air. Melalui kegiatan pramuka, para anggota dan generasi muda memperoleh rasa cinta tanah air dan bangsa. Mereka melatih rasa solidaritas dan kerja sejak dini. Yang terakhir, meningkatkan keterampilan dan menggali potensi diri. Banyak kegiatan kepramukaan yang berguna bagi anggotanya. Alhasil, mereka dapat menggali potensi dan mengembangkan keterampilan lebih jauh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tujuan kepramukaan. Terima kasih. Dari pemaparan kami tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama itu fungsi gerakan pramuka dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu dari bagi peserta didik, bagi pembina atau orang dewasa, dan yang ketiga itu bagi masyarakat. Nah, yang pertama bagi peserta didik adalah permainan atau game yang menarik, menyenangkan, dan menantang serta mengandung pendidikan. Yang kedua itu bagi pembina atau orang dewasa berfungsi sebagai pengertian untuk meraih tujuan pendidikan kepramukaan. Untuk itu diperlukan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ikhlas dan tanpa pamrih, dedikasi tinggi, budi pekerti yang luhur, jujur dan sportif, tidak bersifat komersial, dan mengembangkan pengalaman. Yang ketiga itu bagi masyarakat, yaitu berfungsi sebagai alat untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan kepramukaan harus disesuaikan dan diserasikan dengan kebutuhan, kondisi, situasi, dan perkembangan masyarakat, serta sebagai alat pembinaan dan pengembangan generasi muda bagi masyarakat. Yang kedua yaitu ada tugas pokok generasi pramuka, utamanya adalah untuk melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah. Pendidikan ini dicanangkan untuk melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Yang ketiga itu pelaksanaan pendidikan kepramukaan dilandaskan pada sifat kepramukaan ada 3, yaitu nasional, internasional, dan universal. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.